Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya, atas irodahnya kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kesehatan dalam bentuk fisik ya, maupun dalam kesehatan dalam bentuk batin. Alhamdulillah, salawat dan salam malah kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah, yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang mana kita sudah mengkaji beberapa pasal ya sebelumnya, dari mulai pasal rukun Islam, kemudian rukun iman, dilanjutkan dengan makna tauhid. Kemudian dijelaskan juga yang kemarin terakhir adalah tanda-tanda balik. Nah, itu merupakan pembahasan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana untuk beristinja ya. Bagaimana beristinja dengan menggunakan batu. Beristinja dengan menggunakan batu atau cebok ya. Cebok dengan menggunakan batu. Ini dalam pemakaian alternatif ya. Kan pada umumnya kalau kita cebok itu menggunakan air ya. Kalau di Indonesia pada umumnya kan menggunakan air. Jadi ini sebagai alternatif sebetulnya kalau tidak ada air gitu kan. Kalau tidak ada air berarti menggunakan batu. Atau kalau sekarang ini bukan menggunakan batu tapi menggunakan tisu. Ini sudah masuk ke daerah-daerah perkotaan di Indonesia ya, menggunakan tisu. Di bandara, kemudian di rumah sakit itu juga ada beberapa yang sudah menggunakan tisu. Di hotel ya. Tapi kalau di rumah-rumah itu masih menggunakan air pada umumnya ya. Karena di kita belum terbiasa menggunakan tisu atau menggunakan batu. Kalau di Belanda konon katanya itu sudah menggunakan tisu ya, hampir semua kamar mandi tidak menyediakan gayung untuk cebok ini atau untuk istinja. Nah, sebelum kita memulai, kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu kepada penulis kitab ini. Semoga apa yang dikaji dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil haram. Tsumma al-Fatihah ila ruhi Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nafa'anallahu bi ulumihi fi dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun utawi iki iku sawiji fasal. Surutu ijzail hajari utawi pirang-pirang syarat sahe cebok ya, sinja
dengan batu ya, fil istinja dalam istinja, utawi pirang-pirang syarat cukup istinja dengan batu fil istinja dengan istinja ya. Surut ijzail hajari utawi pirang-pirang syarat sah atau cukup istinja dengan batu samaniyatun iku walu ya. Ayakuna sawijian ta'ana ya hajar bil salah satu ahjarin iku tetap kalawan telu pirang-pirang batu. Wa ayun kialan yantah atau yantoh ya, nyuciakeun ya suhu al-muhala ing panggonan. Wa alaya jifalan yantah ora aking nasu apa najis. Wala yantah kilon ora nana ngalih ya najis. Wala yatro'a lan ora nana taka anyar alaihi ngatase najis al akhoru apa najis kang wawane. Wala yujawizalan ora ngaliwat ya najis safatahu ing pimpinge wong wa hasafatahu lah hasafa wong. Wala yusibahu lan ora ngenani hu ing wong ama maun apa banyu. Wa antakul lan ta'ana Allah jar apa pirang-pirang batu tahiratan iku suci. Surut ijzail hajar, di sini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat ketika kita menggunakan batu sebagai atau untuk istinja ya. Ada beberapa syarat diperbolehkannya batu itu untuk istinja. Kemudian surut ijzail hajari, syarat-syarat sah atau cukup istinja dengan batu samaniyatun itu ada 8 walu ya, 8. Ayakuna yang pertama bisa satu ajarin menggunakan 3 buah batu ya, menggunakan 3 buah batu. 3 buah batu cukup ya, batunya jangan terlalu gede juga. Kalau batunya terlalu gede ya itu susah nanti untuk dipakai ceboknya gitu. Maka batu yang kecil-kecil ya, yang sekiranya muat untuk istinja gitu. Atau kalau sekarang mungkin 3 helai tisu ya, cukup nggak kira-kira 3 helai tisu itu. Ini kira-kira ya, kalau yang nggak terbiasa menggunakan tisu kemudian cebok pakai tisu, nah itu perasaannya gimana kan gitu. Makanya mungkin lebih memilih air kalau kita ya sebagai orang Indonesia, karena kita kebiasaannya air dan di kita memang banyak air gitu kan. Ini banyak sungai, banyak air, dan di sungai-sungai itu biasanya kalau yang belum memiliki kamar mandi itu BAB-nya langsung di sungai itu ya, langsung di sungai, bukan di toilet. Bahkan ada satu kampung itu disediain toilet nggak mau, karena udah biasa dikali BAB-nya. Apalagi kalau di toilet yang nggak ada airnya kan gitu, tambah lagi nggak mau. Kemudian wa ayun kia, yang keduanya hendaklah dibersihkan dulu ya. Seorang yang istinja itu membersihkan dulu al-mahala, tempat yang akan dibersihkan atau tempat yang akan dijadikan istinja ya, jangan sampai nempel banget lah gitu ya. Harus harus agak bersih tempatnya. Wala jifa, ya jangan sampai kering. Jangan sampai kering ya. Kalau misalnya si najis itu sampai kering, 1 atau 2-nya kan susah. Begitu. Kalau kita lagi pengen 1, ya langsung kita ambil batu dipakai istinja untuk membersihkan ya kotoran 1-nya itu, langsung dibersihkan.
Wala yantakila ya. Kemudian ya sampai kemana-mana itu si najisnya. Ya sampai pindah-pindah. Ya harus rapi karena kan ceboknya pakai batu. Wala yadru alai akhor. Jadi kalau mau istinja itu dibersihkan dulu sampai semuanya habis. Ya sampai udah dipakai batu, udah selesai keluar lagi. Ya harus nambah lagi kan, harus nambah lagi batunya. Ya kan perih juga ya, yang namanya istinja pakai batu. Perih juga kan gitu. Kalau keseringan kan lecet juga itu. Lecet juga. Mau jangan sering-sering istinja pakai batu kan lecet. Kalau yang kasar-kasar gitu kan batunya. Ya kalau pakai tisu ya sampai bersih dulu, sampai udah selesai semuanya, udah nggak mules lagi atau nggak pengen satu lagi, baru kemudian istinja gitu. Dan selanjutnya wala yujawiza sofatahu, jangan sampai kemana-mana ya, ucarat asret gitu kan, ucarat asret kena paha ya, pokoknya jangan sampai kemana-mana. Kalau sampai kemana-mana kena paha atau kena hasafah ya, hasafah itu punya kemaluan laki-laki, itu kan susah nanti bersihnya. Wala yusibahu ma'un, jadi jangan sampai ada air, misalnya lagi istinja nemu air, nah ya udah ganti lagi pakai air gitu kan, kalau memang sudah ada air mah. Ya ini kan untuk alternatif ya, untuk alternatif biar apa, biar suci kan, ketika mau sholat nggak ada air, sedangkan udah kebelet pipis atau kebelet BAB nggak ada air, ya alternatifnya pakai batu itu. Wa antakuna al-ahjaru tahiratan, jadi diusahakan, diharuskan si batunya itu batu suci, artinya batu yang tidak terkena najis atau tidak membawa najis. Ya percuma juga kan kalau misalnya batunya yang batu kotor, kena kotoran kambing atau kotoran ayam, ketika dipakai istinja kan jadi nambah najisnya, bukan jadi suci. Maka diharuskan ketika beristinja itu batunya suci. Jadi yang pertama ada 3 batu, kemudian yang keduanya disucikan tempatnya, yang ketiganya nantinya sampai kering, yang keempatnya jangan sampai kemana-mana ya, beralih kemana-mana, walayan tahkila pindah-pindah gitu ya. Yang kelimanya jangan sampai ada najis yang baru. Yang keenamnya ya sampai melewati paha atau hasafah. Yang ketujuh ya sampai terkena air ya, atau adanya air. Dan yang ke-8 adalah batunya diusahakan untuk suci. Nah itu untuk istinja ya. Sampai sini ya. Kalau sekarang kan tisu, nah orang-orang sekarang ini tisu ini lebih canggih. Kalau dulu pakai daun atau pakai daun pisang ya, istinjanya pakai daun pisang. Kemudian faslun, pasal selanjutnya, faslun utawi iku sawiji fasal fi faraidil wudu'i, dalam mertelakan pirang-pirang fardu wudu. Ya harus tahu ini fardu wudu ya, wajib, karena tidak semuanya kita i'tikadkan itu wajib. Kalau orang awam kan wudu ya wudu aja, nggak tahu kan, hanya wudu aja gitu. Nah kadang-kadang belum bisa bedain mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang sunnah. Dia tahu itu dari tetangganya, dari temennya, bukan karena belajar. Kadang-kadang ada yang model seperti itu.
Ya bukan karena dia paham gitu, tapi karena dia ikut-ikutan aja, maka nggak paham fardu wudunya. Nah, sah tidak? Nah, ya tidak sah, karena memang harus tahu gitu kan. Ya sampai meyakinkan menghisap berkumur-kumur itu wajib, padahal kan itu sunnah. Makanya harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Gitu ya. Kemarin juga ada tingkatan iman kan, ada tingkatan iman. Kalau misalnya iman itu kepada Allah dengan taklid, dengan cara ngikut-ngikut orang, itu sah. Tapi dia dosa. Nah, ini mungkin bisa dikiaskan juga ke situ ya. Dianalogikan. Tapi memang ibadah itu enggak bukan karena prediksi gitu ya, tapi memang harus diketahui dengan pasti. Ya kalau misalnya ada kesempatan tapi dia nggak mau belajar ya, nanti di fardu nanti ada deh pembahasan ke depan, nanti ada. Jangan sampai meyakini wah ini fardu padahal sebenarnya sunnah gitu ya. Nah, fardu wudu ya, fardul wudu'i, fardu wudu yang wajib dilakukan ketika berwudu. Ada yang kelewat, nah wudunya tidak sah. Karena ini bagian dari fardu atau rukun. Harus dilakukan. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi yang pertama. Jadi ketika awalan kita kamar mandi atau tempat wudhu ya. Nah, kemudian kita mengeluarkan air, biasanya kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Nah, kita biasa di situ membersihkan tangan. Nah, ini sunnah hukumnya. Kemudian yang keduanya berkumur-kumur. Yang ketiganya hidung. Nah, yang keempatnya baru niat. Nah, lafal niatnya gimana? Lafal niatnya gimana kan? Pertanyaannya gitu. Bagi yang belum tahu mah. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari faradulillahi ta'ala. Faradulillahi ta'ala. Aku dia berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu niat. Kemudian di dalam hati ya dimaksudkan untuk berwudu gitu kan, diulang kembali dalam hati. Itu sebenarnya kalau kita udah memaksud aja niat itu udah termasuk niat wudu aja udah masuk gitu kan. Itu niat ya. Jadi niat itu kalau dilafalkan itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib itu niat dilakukan dalam hati. Nah, itu yang pertama niat. Kemudian yang keduanya membasuh wajah. Membasuh wajah itu biasanya sunnahnya itu kan 3 kali. Ketika berkumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Nah, 3 kali ya. Kemudian diawali dengan tangan kanan, itu sunnahnya. Sunnahnya diawali dengan tangan kanan ya. Nah, ini membasuh wajah. Dari mana? Ya dari atas, dari kepala. Sampai kalau ada jenggotnya itu wajib ya. Jenggotnya kalau yang tipis. Kalau yang tebal banget mah nggak harus. Yang tebal banget, kemudian bagai pelipis ya, alis, semuanya kebagian. Nah, wajah yang bagian dari wajah. Niat dari awal. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardulillah ta'ala. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadain. Membasuh kedua tangan. Dari mulai tangan kanan ya sunnahnya
sampai dengan sikut. Nah, cari sikutnya yang mana. Udah ketemu, nah sampai situ. Ya, sampai sikutnya. Dari mulai tangan sampai sikut itu wajib dibasuh, ya. Kalau tidak, wudunya tidak sah. Maka harus sempurnakan, ya. Kenapa tidak sah? Karena itu bagian dari fardu wudu. Maka harus dilakukan dengan sempurna. Kemudian yang keempat, masuk syai'i minarosi. Ya, mengusap ya sesuatu dari kepala. Jadi nggak semuanya. Nggak semuanya. Kepala ya, bukan rambut. Kalau rambut itu sya'run bahasa Arabnya. Ra'sun kepala. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau misalnya dia botak pun ada rambutnya masih tetap sah. Kenapa? Karena ya memang di sini diharuskannya membasuh kepala, bukan membasuh rambut kan gitu. Ya harus kepala sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi ada di mazhab lain itu kan semua kepalanya gitu ya, dari mulai depan sampai belakang harus. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu cukup ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak dari bagian kepala. Gitu. Yang keempat, kemudian yang kelima, wasurijrain, ya, membasuh dua kaki. Sampai mana? Apakah sampai lutut? Sampai paha gitu kan? Enggak banyak-banyak. Ma'al ka'bain, sampai dua mata kakinya. Coba cek mata kakinya ada enggak? Dua mata kakinya ada. Nah, itu sampai situ. Ya harus semuanya ya. Kalau melewati situ di atasnya gimana? Ya sunnah ya. Silahkan. Sampai betis misalnya. Silahkan aja. Kalau mau dibasuh juga gitu kan. Tapi yang wajibnya ya dari mulai kaki ya, dan kepala kaki sampai ke dua mata kakinya. Kemudian yang terakhir adalah tartib, berurutan ya. Dari niat dulu. Baru kemudian ke muka, tangan, kepala ya. Kemudian ke kaki. Jangan sampai dari niat langsung ke kaki. Nah, ini tidak berurutan namanya. Harus berurutan ya, dari yang pertama dulu, kedua dulu, ketiga dulu, keempat dulu, kelima dulu, keenam ya, berurutan. Jadi kalau tidak berurutan ya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kan tartib itu bagian dari fardu. Baik, gajinya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut insyaallah panjang umur ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.